Kalau bicara masalah akal, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu akal secara bahasa Arab dan apa itu definisi akal secara istilah syar'i. Di dalam kitab Nailur Raja, syarah daripada kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya al-aqlu lughatan al-man'u. Akal secara bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang mencegah. Akal secara bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang mencegah. Adapun secara istilah syar'i, sifatun gharizatun yatsba'u wal ilmu bidaruriyati inda salamatil hawasil khams. Sifat atau naluri yang ada pada diri seseorang diikuti dengan pengetahuan untuk selamatnya panca indera yang 5. Ini yang dinamakan dengan akal secara istilah syar'i. Wasumya aklan li'annahu yamna sahibahu min irtikabil fawahish. Dan dinamakan akal itu adalah akal karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal adalah untuk mencegah pemiliknya melakukan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal. Makanya akal itu yufariqu bainal khairi wasyarr. Akal dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Imam Ibnu Faris rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa definisi akal adalah al-habsu an damimil qauli wal fi'li. Yang dimaksud dengan akal adalah pelindung, penjara dari ucapan dan perbuatan yang buruk. Jadi ketika seseorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, maka fungsi akalnya adalah untuk melindungi dirinya, memenjarakan dirinya dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di zaman sekarang banyak orang yang rusak akalnya. Sehingga ketika rusak akalnya, maka segala sesuatu yang dia lakukan itu tanpa adab. Nah, ini yang akan kita bahas bersama ketika seseorang memiliki akal tanpa adab. Al-Imam Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aklun bila adabin kasuja bila silahin. Ketika seseorang punya akal tapi tidak dibarengi dengan adab, maka ibarat orang yang punya keberanian yang sangat besar tetapi dia nggak punya senjata. Maka keadaan orang yang punya keberanian ketika menghadapi musuh tetapi tidak punya senjata, maka cuman modal nekat doang. Yang ada nggak bakal bisa menang melawan musuh, mati konyol. Maka akal itu perlu kepada adab. Jadi di saat orang memiliki akal, maka akal itu akan menjadi istimewa dan sempurna apabila dihiasi dengan adab. Maka penting sekali kedudukan adab di dalam diri manusia. Bahkan ulama mengatakan al-aqlu bila adabin fakr. Ketika seseorang punya akal tetapi dia tidak punya adab, maka dia adalah orang yang miskin. Punya akal tapi nggak punya adab, miskin. Wal adab bi ghairi aqlin hatf. Sedangkan orang yang dia punya adab tetapi tidak punya akal, maka sekarat. Orang yang punya akal tidak punya adab, maka dia adalah orang yang miskin.
Orang yang punya adab tetapi tidak punya akal hampir mati, sekarat. Maka akal dan adab memiliki keterkaitan yang sangat penting. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal yang menjadikan diri kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudarat, maka jadikan akal kita itu untuk memperkaya diri kita dengan pengetahuan yang banyak tentang adab, sehingga kita punya kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW.